Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya di channel Gerbang Pemulihan. Puji Tuhan, saya percaya bahwa kita semua baik-baik saja, ada di dalam lindungan dan naungan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini saya akan berbagi sedikit sharing tentang firman Tuhan. Saya beri judul Terjebak. Tadi saya membaca satu statement dari internet yang bunyinya seperti ini, saudara. Hal yang paling penting untuk menyambut kedatangan Tuhan kembali adalah mampu mendengar suara Tuhan. Artikelnya seperti itu, judul artikel. Nah, kelanjutannya saya tidak membaca. Memang hari-hari ini sebenarnya kalau kita mendengar pesan-pesan dari hamba-hamba Tuhan bahwa ini hari-hari akhir di mana hujan akhir pencurahan Roh Kudus itu dicurahkan dengan besar-besaran, saudara, untuk menyambut kedatangan Tuhan kita yang kedua, mengakhiri zaman ini. Jadi ada hujan akhir di mana Roh Kudus itu benar-benar dicurahkan. Nah, ketika Roh Kudus dicurahkan, kita sebagai orang Kristen, seandainya kita berjalan dengan benar, berhubungan intim dengan Tuhan kita pasti bisa mendengar suara Tuhan. Tetapi banyak kali di antara kita sering sukar mendengar suara Tuhan dengan benar. Nah, hari-hari ini kita melihat banyak kejadian ya, saudara. Saya ketemu beberapa teman hamba Tuhan yang mereka kadang-kadang kalau ngobrol, bicara, sering kali mereka ngomong kalau mau bantu orang ya tanya Tuhan dulu, boleh atau enggak. Kalau mau bantu orang melakukan ini atau itu, kita tanya Tuhan dulu, karena kita hanya bendaharanya Tuhan. Itu uang bukan milik kita, gitu loh, saudara. Nah, saya tidak menyalahkan bahwa kita juga tidak selalu yang terkait dengan uang ini seperti menyebar uang ke sembarangan ya. Tetapi kalau memang ada hal-hal yang memang urgent, darurat, sebenarnya ya kalau dirohanikan tanya Tuhan dulu itu kan jadi lucu ya, saudara. Kalau kita memang bergaul dengan roh, dengan Tuhan kita Yesus, kita bergaul, kita hidup dipimpin oleh roh, pasti kita mendengar suara Tuhan dan hati kita akan digerakkan oleh Tuhan sendiri yang penuh belas kasihan. Jadi seharusnya tidak ada itu menolong orang, tanya Tuhan dulu. Nah, saya akan bagikan sedikit, saudara. Kita akan lihat di Lukas 10. Lukas 10 tentang orang Samaria yang murah hati. Saya akan bacakan satu perikop supaya jelas ya, saudara. Orang Samaria yang murah hati. Lukas 10 pas mulai ayat ke-25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup."
Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, perumpamaan ini bukan fakta, saudara. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan cerita ini adalah Yesus memberikan perumpamaan. Nah, tetapi perumpamaan ini tentang imam, tentang orang Lewi yang hanya melewati, menghindar, ya saudara, melewati dari seberang jalan. Si imam juga melewati dari seberang jalan, orang Lewi melewati dari seberang jalan. Nah, saya percaya waktu itu belum ada, saudara, imam, orang Lewi yang katanya dekat dengan Tuhan. Mereka pejabat-pejabat kalau sekarang nih di gereja, di bait Allah. Belum ada waktu itu. Tanya Tuhan dulu, belum ada. Tetapi Yesus sudah memberi perumpamaan di masa dia ada. Saya yakin ini terjadi sekarang. Pasti ada alasan kenapa si imam itu tidak mau menolong. Pasti ada alasan kenapa orang Lewi tidak mau menolong. Kita sering mendengarkan sekarang, saudara, banyak, saya bukan menentang yang ngeroh-ngeroh ya. Ada seorang hamba Tuhan yang membagi beberapa jenis gereja. Kalau gereja yang mengikuti aliran roh itu, hamba Tuhan ini mengatakan gereja batin. Saya tidak menentang, saudara. Saya justru sangat setuju dengan itu. Memang kekristenan itu harus masuk ke sana. Tetapi permasalahannya, apakah kita siap masuk ke sana? Masuk ke level roh. Sehingga benar-benar seperti statement yang tadi orang buat, bahwa untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua, kita harus mendengar, bisa mendengar suara Tuhan. Nah, permasalahannya, hari-hari saya sangat sering kalau ketemu orang yang ngeroh-ngeroh gitu selalu berbicara, tanya Tuhan dulu. Yang saya pikir, kalau mereka tidak bisa atau belum bisa mendengar suara Tuhan dengan benar, jangan-jangan tuh jawabannya dari mana, saudara? Bisa dari diri sendiri, bisa tertipu. Karena hari-hari ini iblis itu juga roh loh, saudara. Ya, di dunia supranatural yang pegang kuasa peran itu Tuhan sama setan. Nah, itu beda-beda tipis. Jadi orang bisa berpikir mendengar suara setan seperti mendengar suara Tuhan, mendengar suara Tuhan seperti mendengar suara setan. Kalau disuruh yang
mengorbankan habis-habisan, mereka ngomong pasti bukan dari Tuhan. Jangan-jangan ini dari iblis gitu. Padahal Tuhan yang mau. Seperti contoh seorang anak muda yang kaya di zaman Tuhan Yesus. Dia tanya, bagaimana saya bisa selamat? Anak muda ini kaya sekali. Lakukan yang sesuai hukum Taurat. Dia bilang sudah semua. Dan level terakhir untuk mencapai keselamatan, Tuhan Yesus bilang, jual semua milikmu dan ikutlah aku. Dan dia menolak karena hartanya banyak. Nah, suara Tuhan Yesus adalah menjual semua miliknya, dibagikan kepada orang miskin, dilepas hartanya. Kalau zaman sekarang orang bisa berpikir itu bukan Tuhan, saudara. Masa sih Tuhan nyuruh gitu? Nah, bisa keliru-keliru kan? Nah, untuk itu saudara, di kesempatan renungan ini saya memberikan sharing saja. Ada perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa jika hidup keagamaanmu tidak melebihi orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, tidak lebih baik, berarti harus lebih baik. Orang Farisi itu memegang hukum Taurat. Dia berusaha untuk mentaati hukum Taurat. Nah, kita harus lebih dari dia, karena orang Farisi itu munafik, saudara. Nah, kita dituntut untuk tidak munafik. Nah, kita lakukan yang dasar dulu, saudara. Apakah yang dasar perbuatan-perbuatan baik itu sudah kita lakukan atau belum? Seperti orang Samaria ini tadi. Dia ini orang Samaria itu juga keturunan Israel sebenarnya, Yahudi, tetapi bercampur dengan bangsa Asyur. Nah, sehingga keyakinan mereka itu tuh bercampur dengan penyembahan berhala. Mereka sebenarnya juga orang Yahudi, garis keturunan Yahudi, tapi bercampur. Dan agama yang mereka anut itu bercampur dengan penyembahan berhala, dan mereka menolak Tuhan Yesus. Tetapi sisi positifnya justru orang-orang seperti itu, mereka tahu berbuat baik, mereka memiliki hati yang berbelas kasihan. Oleh sebab itu di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus memuji orang Samaria yang murah hati. Ketika orang ahli Taurat itu tanya, kasihilah sesama manusia. Siapa sesama manusia? Tuhan Yesus memberi contoh. Berarti yang sesama manusia dari korban itu siapa? Nah, orang Samaria. Sementara orang Lewi dan imam tidak menganggap itu sesama manusia. Berarti tidak bisa melakukan, saudara. Jadi kalau kita benar-benar ingin untuk mengikut Tuhan dan endingnya kita masuk surga, kita harus belajar. Langkah-langkahnya itu yang benar, saudara. Yang pertama adalah bergaul dengan firman. Kita rajin membaca Alkitab kita, membaca firman. Dan di sisi yang lain, rajinlah untuk berbuat baik. 10 hukum Taurat itu sudah, 10 perintah Allah itu sudah jelas. Berbuat baik itu seperti apa? Mengasihi Tuhan, rajin ibadah, rajin berdoa. Itu step dasar, saudara. Saudara lakukan terus. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Apa yang kita pengen, kalau kita melihat saudara kita lapar, kita kalau lapar ingin apa, saudara? Kita pasti ingin makan. Orang lain juga sama. Kalau mereka lapar pasti ingin makan. Nah, kalau kita bisa memberi, berbagi, kenapa tidak? Mengasihi sesama seperti diri sendiri adalah bisa merasakan yang kita rasakan ini nih
oh orang lain juga sama gitu loh. Kalau jam 12 banyak orang nggak bisa, ada orang di dekat kita, sekeliling kita yang mungkin tidak bisa makan. Kita harus berpikir bahwa mereka tuh juga ingin makan, saudara, lapar. Nah itu firman, itu dasar. Di Alkitab juga ada. Kalau kamu ingin orang berbuat kepadamu, maka perbuatlah dahulu kepada orang lain. Maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhanmu. Tuhan sendiri akan peduli sama kita jika kita peduli sama orang lain. Nah saudara, itu langkah-langkah awal. Kalau kita berbuat baik saja tidak bisa, lalu kita masuk ke satu komunitas yang maaf kata saudara, ngerah-ngeroh tanpa tahu ujungnya itu seperti apa, kita itu terjebak saudara, kita tertipu. Suatu saat nanti ketika kita meninggal, ternyata jalan yang disangka lurus itu ujungnya maut. Tahu-tahu kita tidak bisa mencapai surga. Nah, melalui renungan ini biarlah setiap kita itu coba berpikir. Ada yang ngerah-ngeroh, oh ya saya ikut aliran Roh Kudus tapi jadi aneh-aneh. Berbicara dengan orang juga jadi aneh, sikapnya jadi aneh. Apakah itu yang Tuhan mau? Tidak. Tuhan Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Menginjil itu berbuat baik, saudara. Kita menjadi garam, menjadi terang. Urapan Roh Kudus itu bukan sekedar untuk ngerah-ngeroh, saudara. Urapan Roh Kudus itu membuat kita memiliki kuasa, sehingga kita mendoakan orang sakit sembuh. Ketika orang datang ke kita dengan beban berat, kita doakan, kita sharing firman, dia mendapat kelegaan. Itu kuasa Roh Kudus, bukan untuk ngerah-ngeroh, saudara. Kita bisa terjebak. Jadi hari-hari ini Roh Kudus bekerja luar biasa. Tetapi ada lagi oknum yang bekerja luar biasa juga, saudara, yaitu setan. Iblis. Dia bekerja lebih giat lagi supaya orang-orang ini jatuh, terjebak dengan tipuannya. Hati-hati saudara. Nah, melalui channel ini saya mengingatkan siapapun kita, saya selalu mengingatkan diri saya sendiri juga. Melalui ayat-ayat sederhana yang seringkali kita dengar, tetapi Roh Kudus bisa memberikan pencerahan sehingga kita lebih tahu lagi, lebih ngerti lagi. Nah, saya tutup dengan ayat dari Yohanes, ya, Yohanes 5 ayat 29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah, ini satu statement ayat Yohanes 5 ayat 29 bahwa perbuatan baik itulah yang akan membuat kita selamat masuk dalam hidup kekal. Satu lagi ayat dari Wahyu 14 ayat 13, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi ketika kita meninggal, yang menyertai kita adalah perbuatan kita, saudara. Tuhan Yesus sudah memberi teladan bahwa dia berjalan sambil berbuat baik. Dia memberikan perumpamaan tentang Samaria yang murah hati. Dia memberikan banyak nasihat di dalam firman-firmannya. Bahwa ketika orang datang kepada kita minta
Ketika orang datang minta kepadamu, jangan tolak jika apa yang diminta itu ada padamu. Jadi berarti apa? Setiap orang, selama kita bisa tolong, orang datang minta tolong, tolong saudara. Kita jangan sok-sokan rohani, tanya Tuhan dulu. Coba belajar berbuat baik, lakukan firman. Itu mudah kok saudara, itu tertulis semua di Alkitab. Jadi bergaullah dengan firman, berdoa, baca firman, terus tingkatkan kerohanian saudara melalui itu. Baca firman, doa, terutama baca firman terus, karena pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jika saudara bergaul terus dengan firman, maka otomatis roh Tuhan itu bisa nyambung dengan roh kita, dan pelan tapi pasti kita akan bisa mendengar suara Tuhan. Sehingga sesuai dengan statement tadi, kita menyambut kedatangan Tuhan. Yang kedua, yang terpenting adalah mendengar suara Tuhan, bisa kita lakukan. Puji Tuhan, saya berharap renungan ini memberkati untuk kita semua. Terima kasih untuk saudara yang mendengarkan channel ini. Tuhan Yesus memberkati.